Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang yang KD2 bab 2 tentang interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana yang namanya interaksi sosial itu adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak bersama PowerPoint tentang interaksi sosial. Yang pertama tentang pengertiannya. Kemudian di sini yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu itu misalnya kalian dengan adik kalian, kemudian kalau individu dengan kelompok, bu guru dengan siswanya, kemudian kalau kelompok dengan kelompok, misalnya kelompok kelas 7A dengan kelompok kelas 7B. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kemudian di sini ciri-cirinya itu jumlahnya pelakunya lebih dari 2, ya, 2 orang atau lebih. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Ada dimensi waktu, baik itu masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian syaratnya itu syarat interaksi sosial yang pertama itu adalah adanya kontak sosial. Itu kontak sosial itu ada yang kontak sosial positif dan negatif. Kalau kontak sosial positif itu yang mengarah pada kerjasama. Kemudian kalau yang negatif itu yang mengarah pada terjadinya suatu pertentangan atau konflik karena perbedaan pendapat misalnya. Kemudian ada lagi kontak sosial primer, ya, dan sekunder. Kalau primer itu yang bertemu langsung, misalnya kalau kita di rumah, ya, anak dengan orang tuanya. Kemudian kalau yang sekunder itu melalui pesan yang lain, misalnya kita kayak sekarang ini termasuk kontak sosial sekunder. Itu langsung tapi kita tidak bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua terjadinya interaksi sosial itu adalah adanya komunikasi. Di mana komunikasi itu adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, baik itu pembicaraan, gerakan fisik atau sikap dan perasaan yang disampaikan. Nah, di sini unsurnya itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Berikutnya itu adalah tahapannya, itu ada encoding, yaitu gagasan yang akan dikomunikasikan dalam bentuk kalimat atau gambar. Kemudian adanya penyampaian dan decoding atau proses mencermati, memahami kalimat serta gambar yang diterima. Kemudian ada lagi ekspresi. Ekspresi itu ada ekspresi yang diberikan, ada ekspresi yang diterima. Kemudian di sini ada faktor-faktor terjadinya pendorong interaksi sosial. Ada imitasi, sugesti. Imitasi itu adalah kita meniru. Kayak sekarang misalnya, ya, meniru orang lain baik dalam sikap maupun tingkah laku. Gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, model rambut, gaya berpakaian, ya, itu sekarang banyak sekali yang kita itu meniru. Apalagi sekarang adanya perkembangan mode, tren-tren mode itu kita juga banyak sekali meniru. Kemudian adanya sugesti, yaitu memberikan pengaruh berupa pandangan, sikap maupun perilaku, sehingga orang yang mendapat pengaruh itu akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Jadi itu terhadap pola pikir yang kita berikan, itu mereka itu akan mengikuti. Kemudian adanya identifikasi, kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan.
Ada lagi simpati, proses di mana seseorang merasa tertarik pada orang lain. Di sini itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya, dialami oleh orang lain. Misalnya kita melihat bencana, ya, kayak sekarang bencana yang baru terjadi, bencana kemarin di Sukabumi terjadi banjir bandang, kemudian misalnya ada kebakaran, ya, itu juga itu kita bersimpati. Hanya kita melihat berita di televisi, kemudian kita pokoknya melihat berita itu kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Berikutnya adalah empati, yaitu yang dimaksud dengan empati itu simpati yang mendalam, ya, mempengaruhi jiwa dan perilaku seseorang. Itu kita berempati. Kemudian berikutnya tentang adanya perspektif interaksionis, yaitu yang simbolik, ya, itu mengacu pada penggunaan simbol dalam interaksi. Kita sering sekali kalau misalnya kita secara berjauhan, kita hanya misalnya menutup mulut dengan tangan, itu kita sudah tahu bahwa kita itu harus diam. Kemudian kalau misalnya kita di jalan, itu misalnya ada lampu tanda lalu lintas, ya, itu juga termasuk salah satu simbolnya. Kemudian ada lagi di sini, ya, ini juga contoh salah satu sugesti. Ini yang namanya, ini tokoh ini pasti kita semuanya mengenal, Insinyur Soekarno. Ini pokoknya, ya, karena memiliki karisma yang tinggi, itu bisa menjadi sumber dari sugesti dalam interaksi sosial. Pidatonya yang berapi-api itu mudah sekali untuk menarik massa. Kemudian itu perbandingan contoh identifikasi, kemudian misalnya kita bersimpati, kita memberikan bantuan kepada pihak lain. Kemudian berikutnya adanya status sosial seseorang, ya, itu juga nantinya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Ada lagi, ya, itu tadi dari macam-macam interaksi sosial. Kemudian peranan sosial, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosial yang dimilikinya, yaitu perannya itu meliputi norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, ya. Kemudian ada lagi konsep tentang apa yang akan dilakukan, kemudian perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Karena apa? Kita sebagai manusia itu kita makhluk sosial yang harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian ada lagi di sini bagaimana kita mengukur hubungan individu dalam interaksi sosial, itu juga ada. Itu dalam bergaul, kemudian dalam pergaulan seseorang itu akan memiliki teman, ya. Contoh konflik peran, itu contohnya di sini kita meniru. Maaf ya, ini. Kemudian ada lagi status yang lain. Sifat status itu yang diperoleh seseorang dengan melakukan usaha yang disengaja. Di sini, ya, itu mungkin sesuai dengan cita-cita kalian. Ada yang kepingin jadi hakim, ada yang kepingin jadi dokter, perawat, guru. Kemudian ada lagi yang ingin jadi polisi. Itu adalah status yang diperoleh seseorang karena dia melakukan suatu usaha. Usahanya apa? Yaitu dengan, ya, yaitu misalnya dengan melakukan pendidikan. Kemudian kalau ini ya pasti dengan melakukan pendidikan, ya, kejurusannya itu dia inginnya masuk apa, yaitu ambil pendidikannya di situ. Kemudian ada lagi yang diperoleh dari karena pemberian pihak lain. Ini, ya, hampir hari besok, ya, Gerak G30 SPKI ini sebagai 7 pahlawan revolusi, itu karena diberikan oleh orang lain, ya. 7 orang jenderal yang, ya, dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya itu karena kekejaman PKI dulu, ya. Itu mereka memperoleh gelar, ya, status mereka itu diberikan oleh orang lain. Jadi tidak karena usahanya sendiri. Karena apa? Tidak ada yang mau, ya, meninggal seperti mereka, kan seperti itu. Walaupun gugur sebagai pahlawan, ya. Ini 7 orang jenderal kita. Kemudian ada lagi hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial
itu hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Tahapnya ada tertib sosial, order, keajegan atau kebiasaan dan pola. Kemudian nanti baru tercipta keteraturan sosial. Apa sih itu tertib sosial? Nih ya, jadi kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan teratur di mana setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Kemudian yang dimaksud dengan order, itu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Keajegan, kebiasaan itu yang tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai dan norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ada pola, yaitu corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Itu bentuknya ada proses asosiatif dan disosiatif seperti yang tadi. Proses asosiatif itu yang mengarah pada terjadinya persatuan, kalau disosiatif itu pada terjadinya pertentangan. Nih. Kemudian berikutnya ada lagi koalisi dan joint venture. Koalisi ini ya, kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian ada joint venture, itu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Ini kerjasama sebuah perusahaan dengan dinas perhubungan dalam proyek pembangunan jalan tol, itu contoh joint venture. Kemudian ada lagi macam-macam kerjasama, ada yang spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Ini terbagi menjadi 4. Spontan itu serta-merta, kita lihat orang lain sedang membersihkan, misalnya musola, membersihkan kelas, membersihkan rumah, itu kita gabung, itu spontan. Langsung, itu kalau perintah dari atasan kepada bawahan contohnya, atau misalnya dari ibumu kamu diperintah, ya itu juga langsung. Kemudian kontrak, itu terjadinya kerjasama. Kemudian tradisional itu unsur dalam sistem sosial. Itu macamnya, contoh-contoh macam dari kontrak-kontrak sosial terjadinya itu, ya. Mediasi itu sudah. Kemudian di sini asimilasi itu sudah mengurangi perbedaan, ya. Itu contohnya yang asimilasi seperti ini adanya. Kalau akulturasi itu perpaduan dua budaya yang berbeda menjadi suatu kebudayaan baru. Ini menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Ini contohnya. Ini ada lagi akulturasi, itu perpaduan antara, ya. Ini masjid itu juga termasuk salah satu akulturasi kebudayaan Islam dengan Hindu. Contoh masjid. Pertentangan sudahlah, ini contoh konflik yang punya terjadinya konflik yang secara besar-besaran, itu pertentangan yang disosiatif. Itu. Dan materi kita kali ini untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku cetak IPS bab 2 ya, mulai halaman 84. Itu silakan kalian pelajari lagi untuk lebih jelasnya. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Semoga kita selalu segera bisa melewati pandemi ini ya, segera berlalu. Kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Jaga kesehatan, jaga kondisi, dan silakan dikerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lelah,